Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Suku bunga turun, tapi kita malah bingung sebagai trader. Mau buy, mau sell, atau malah wait dulu. Ketika bank sentral nurunin suku bunga untuk ngerangsang pertumbuhan ekonomi di negaranya, itu signal untuk trader. Tapi sebenarnya untuk trader itu belum tentu untuk langsung melakukan eksekusi buy ataupun sell. Karena bisa jadi pertumbuhan ekonominya belum tumbuh, atau bahkan baru dirangsang untuk tumbuh. Karena ya suku bunganya pun mungkin dalam kurun waktu yang lama baru dipotong atau baru diturunin. Jadi jangan langsung kita ambil buy dulu atau sell dulu, karena ketika suku bunga diturunin pun memang itu untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, tapi belum tentu pertumbuhan ekonominya sudah tumbuh. Bahkan bisa jadi sentimennya saat itu adalah negatif. Kenapa? Karena ketika suku bunga diturunin, investor biasanya cenderung untuk melakukan aksi sell off untuk US dollarnya. Karena ya sesimpel ketika suku bunganya turun, suku bunganya lebih rendah, investor akan mencari suku bunga yang lebih tinggi atau negara dengan suku bunga yang lebih tinggi. Sentimen market itu adalah cara pasar menafsirkan sebuah data. Ketika sebuah data positif, tapi market atau pelaku pasar menafsirkan itu sebagai signal negatif, maka belum tentu akan menjadi sentimen positif juga terhadap mata uangnya. Malah bisa jadi sebaliknya. Jadi sekali lagi, kalau kita kembali lagi dalam konteksnya, jika suku bunga diturunkan, itu memang dampaknya biasanya akan melemahkan mata uang US dollar. Tapi dalam jangka panjang biasanya akan menguatkan mata uangnya. Jadi ketika suku bunga diturunkan, bisa jadi kemungkinan biasanya pada saat itu suku bunganya akan melemah. Tapi untuk jangka panjang biasanya akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik. Entah itu mulai dari unemployment claims, inflasinya udah mulai membaik, atau yang lainnya. Karena dengan suku bunga yang lebih rendah, ekonominya akan dirangsang untuk mengalami pertumbuhan yang lebih bagus dibanding dengan sebelumnya. Nah, untuk jangka panjangnya tentu itu akan memberikan sentimen negatif. Tapi sekali lagi, pada saat suku bunganya diturunkan, biasanya itu memberikan sentimen negatif terhadap mata uangnya. Nah, gini, kenapa untuk XAUUSD itu bisa jadi pilihan ketika market dalam atau kondisi ekonomi secara global ini dalam ketidakpastian, atau kalau konteksnya lebih spesifik lagi dalam tema itu, yaitu adalah ketika suku bunga dipotong. Kenapa banyak yang melakukan diversifikasi ke aset safe haven, yang mana di sini adalah emas? Karena sesimpel kalau kita lihat, tidak banyak pilihan untuk saat ini. Jika kita seorang trader, kita tahu yang biasa menjadi safe haven itu adalah dolar Amerika, yen Jepang, Swiss franc, atau yang lainnya. Akan tetapi untuk saat ini, pilihan yang paling menarik untuk seorang trader itu adalah emas. Karena di tengah ketidakpastian global, apalagi sekarang opsinya cuma dua, yang paling safe haven antara dolar Amerika ataupun emas. Nah, masalahnya adalah ketika Bank Sentral Amerika atau The Fed motong suku bunga untuk acuan suku bunganya, yaitu dolar Amerikanya, ya kemungkinan akan melemah. Dan ketika seorang trader melihat itu, dengan kondisi saat ini yang tidak terlalu banyak pilihan, maka diversifikasi itu terjadi, atau alih asetnya itu akan terjadi, kemungkinan besar adalah ke emas. Dan itulah kenapa emas menjadi aset paling menarik saat ini, apalagi ketika suku bunga Bank Sentral Amerika itu menurunkan suku bunga atau memotong suku bunga, maka kemungkinan akan paling banyak itu diversifikasinya atau alih asetnya itu adalah ke emas. Kalau kita lebih sempil lagi ke grafik, maka terjadi kenaikan pada grafik XAUUSD, yang mana itu akan menjadi sebuah peluang yang besar untuk teman-teman. Nah, jika kita lihat di studi kasus untuk anomali, ya ketika suku bunga dipotong, kita mungkin berpikir, oh suku bunga dipotong, ekonominya akan membaik, berarti XAUUSD grafiknya akan turun. Justru kemungkinan akan sebaliknya. Dalam waktu 1-2 minggu, kemungkinan sentimen itu akan masih negatif terhadap dolar Amerika. Atau kita lihat di XAUUSD, ketika suku bunga dipotong, maka XAUUSD itu akan mengalami kenaikan pada grafik. Tapi dalam 1 kuartal atau mungkin dalam 2 kuartal, biasanya akan terjadi pembalikan atau pullback. Kenapa? Karena untuk jangka panjang, ketika suku bunga dipotong, biasanya kita kembali lagi ke tujuan awal ketika The Fed atau bank sentral itu memotong suku bunga. Ketika suku bunga itu dipotong, maka biasanya itu akan merangsang atau menstimulus atau memberikan rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi di negaranya. Nah, di saat pemotongan suku bunganya, mungkin akan terjadi sentimen yang cukup negatif. Tapi untuk 1 kuartal atau beberapa minggu ke depannya, kemungkinan akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus karena dampak positif dari pemotongan suku bunga. Nah, disitulah biasanya dolar Amerika yang sebelumnya melemah, dampak dari
respon atau dampak dari pemotongan suku bunga akan mulai kembali berangsur-angsur menguat. Walaupun kita tidak bisa mengatakan menguatnya itu akan dalam skala yang besar atau jangka panjang. Jadi anomali itu adalah sebenarnya kalau kita bisa membaca hal itu, anomali itu sebenarnya bukan hal yang sulit untuk kita prediksi. Sesimpel kita sebenarnya melihat bahwa ini tujuan dari kebijakan fiskal atau kebijakan moneter yang dilakukan oleh The Fed itu apa gitu. Apakah untuk merangsang ekonomi atau misalkan ada satu kebijakan yang konteksnya itu adalah kebijakan yang bersifat darurat untuk menanggapi sesuatu. Kemungkinan itu memang bukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi atau bukan untuk menstimulus pertumbuhannya, tapi memang untuk menahan atau memperbaiki kondisi saat itu. Misalkan karena terjadi bencana, lalu ada kebijakan dari bank, misalkan atau misalkan kebijakan fiskal dari government-nya. Nah, itu akan berbeda dampaknya. Tapi kalau kita lihat, anomali ini sebetulnya sangat mungkin untuk bisa dijelaskan. Karena kalau kita lihat, dampak pemotongan suku bunga, ya saat itu akan memberikan sentimen negatif, dan itu bukan hal yang aneh. Lalu kemudian dalam jangka panjang akan berangsur-angsur menguat mata uangnya, dan kembali kalau kita lihat konteksnya itu adalah di XAUUSD, XAUUSD itu akan kembali pullback atau turun lagi ke bawah, ke grafiknya. Oke, jadi teman-teman sedikit tips juga ya buat teman-teman sebagai seorang trader forex. Jadi jangan asal buy ya ketika kita lihat suku bunga diturunkan lalu langsung kita buy atau langsung kita sell, enggak juga. Kita lihat juga konteksnya, cek dulu sentimennya, karena kita juga perlu tunggu dulu price actionnya valid atau enggak, secara teknikal seperti apa, baru ambil posisi. Jadi kita harus tetap disiplin. Kita harus lihat dulu konteksnya, pemotongan suku bunga ini apa dan plan kedepannya itu apa, baru kita ambil keputusan. Kembali lagi ke dalam tema, suku bunga dipotong belum tentu dolarnya melemah ataupun belum tentu juga dolarnya menguat. Kita harus kembali lagi lihat substansinya, kita lihat lagi fakta yang ada saat ini, lihat juga pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini, apakah keputusan pemotongan suku bunga itu didesak oleh satu keadaan atau kondisi tertentu, atau memang suku bunga itu sudah menjadi rencana atau ada di timetable-nya memang udah direncanakan, yang mana biasanya itu kemungkinan akan sangat bagus. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, ketika suku bunga dipotong, itu belum tentu akan memberikan sentimen langsung negatif atau bahkan langsung positif. Tergantung juga konteksnya seperti apa, tergantung juga saat itu kondisi ekonominya seperti apa. Jadi selalu cek sentimennya, pastikan kita tahu apa yang sedang terjadi. Contoh yang paling simpel adalah tadi ya, suku bunga dipotong tiba-tiba oleh The Fed. Kita lihat dulu, apakah karena ada urgensi atau ada kondisi tertentu yang mengharuskan The Fed mengambil keputusan secara tiba-tiba untuk memotong suku bunga, atau memang pemotongan suku bunga itu memang sudah dijadwalkan, sudah ada rencananya. Nah, biasanya kalau misalnya yang sudah ada jadwalnya, sudah ada rencananya, dan sesuai rencana, biasanya pemotongan ataupun bahkan kenaikan suku bunga itu malah akan memberikan sentimen positif terhadap mata uangnya. Tapi jika misalkan pemotongan suku bunga ini terjadi karena ada tekanan oleh Donald Trump misalkan, atau misalkan karena ada satu kondisi tertentu yang mengharuskan untuk The Fed memotong suku bunga, nah biasanya itu akan memberikan sentimen yang negatif. Jadi poinnya adalah lihat dulu konteksnya saat itu, lihat dulu ekspektasi pasar, dan kita akan dapat kesimpulan yaitu sentimen marketnya apa. Karena tidak selamanya data berwarna hijau itu positif, tidak selamanya juga data berwarna merah juga negatif. Lihat dulu konteksnya, lihat sentimennya. Itu yang paling penting, oke? Nah, buat teman-teman yang misalkan ada yang mau ditanyakan tentang analisa fundamental atau ada yang mau dipelajari, komen aja di bawah, dan jangan lupa ya di-share juga video ini jika bermanfaat, biar lebih banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow terus saya Syam di video-video selanjutnya, biar kita bisa saling atau terus menambah ilmu. Oke, semoga bermanfaat sekali lagi. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.